Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan." Quran Surah Al-Qasas ayat 68. Allah telah memilih Makkah dan Madinah sebagai kota suci dan memberkahi negeri Syam. Lalu dari seluruh wilayah Syam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Masjidil Aqsa sebagai mutiara negeri Syam. Allah juga telah memilih Nabi kita Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai penutup para nabi dan rasul. Syariatnya dijadikannya sebagai syariat terakhir dan umatnya sebagai umat terbaik. Kemudian memilih dari antara umat terbaik itu golongan yang dimenangkan hingga akhir zaman, dan golongan itu bertempat di bumi Syam. Lalu, jika memang diberkahi, mengapa bumi Syam terus-menerus diterpa konflik dan peperangan yang tiada berujung? Negeri Syam adalah sebuah daratan yang memanjang di pesisir timur Laut Tengah. Sebelah timur memanjang sampai daratan Suriah di sisi timur Sungai Efrat. Dan sebelah utara memanjang mulai Turki sampai perbatasan Mesir dan Jazirah Arab Selatan. Saat sekarang, negeri Syam meliputi beberapa negara Arab, yaitu Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, dan beberapa bagian dari negara Turki. Kawasan inilah yang disebut dengan Syam, negeri yang diberkahi. Keberkahan inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Demikian juga yang ditegaskan Rasulnya Muhammad SAW. Negeri Syam inilah yang menjadi tujuan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah ditindas kaumnya di Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari penyiksaan dan penindasan kaumnya dan selamat setelah dilemparkan dalam kobaran api atas perintah Raja Namrud. Setelah selamat, Allah memilihkan bumi yang diberkahi atau tanah Palestina, mutiara negeri Syam. Dulu, Nabi Musa alaihissalam pernah memerintahkan kaumnya untuk memasuki tanah suci Palestina yang merupakan bagian dari Syam. Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menaklukkan negeri Palestina dengan memerangi kaum Amalek dan membersihkan tanah suci dari dosa-dosa mereka. Namun kaum Nabi Musa tidak mau patuh, tidak mau berjihad. Inilah yang dikeluhkan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 25. Saat ajalnya sudah hampir tiba, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci sejauh lemparan batu agar mendapatkan sifat kesuciannya. Lalu dimakamkan di dekat kota suci. Namun hingga kini tak diketahui dengan pasti makamnya. Namun Nabi SAW pernah bersabda, "Seandainya aku berada di sana, niscaya akan kuberitahu kuburannya kepada kalian, yaitu di atas bukit pasir berwarna merah." Begitu mulianya negeri Syam, Isra sang penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad SAW juga menuju Masjidil Aqsa di tanah Syam. Dan dari Masjidil Aqsa itu pula Nabi SAW dimi'rajkan menuju langit tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya." Quran Surah Al-Isra ayat 1. Kalimat yang telah kami berkahi sekelilingnya dalam ayat ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa dan negeri-negeri di sekitarnya adalah negeri-negeri yang diberkahi. Keistimewaan Syam sudah berlangsung lama sebelum Nabi SAW. Dulu negeri ini diwariskan Allah kepada orang-orang soleh. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Quran Surah Al-A'raf ayat 137.
Yang dimaksud bumi bagian timur dan baratnya adalah bumi Syam. Ibnu Taimiyah menjelaskan Allah mewariskan bumi Syam kepada Bani Israel ketika mereka masih saleh. Karena tanah itu hanya akan diwarisi oleh orang-orang saleh sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikri, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 105. Oleh karena itu, ketika mereka sudah berubah dan mengubah, maka di antara mereka ada yang dikutuk oleh Allah sehingga berubah menjadi kera dan babi. Ketika mereka telah berubah, Allah mencabut keistimewaan itu karena mereka sudah tidak pantas lagi untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan awan kepada Nabi Sulaiman hingga berhembus ke Baitul Maqdis Yerusalem, tempat tinggal Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 81. Tanah yang diberkahi itulah negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala juga pernah bersumpah demi tanah suci dalam kitabnya. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Quran Surah At-Tin ayat 1 hingga 3. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi tempat-tempat yang banyak ditumbuhi pohon tin, yaitu Damaskus, dan demi tempat-tempat yang banyak ditumbuhi pohon zaitun, yaitu Baitul Maqdis atau Yerusalem. Menurut Ibnu Katsir, ini adalah 3 tempat diutusnya 3 orang nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi pengemban syariat besar. Pertama, tempatnya tin dan zaitun, yakni Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, Tur Sinin atau Tur Sina, tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga, kota Mekah, negeri yang aman. Siapapun yang memasukinya akan mendapatkan rasa aman. Negeri inilah tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Demikianlah Allah bersumpah demi sesuatu yang mulia, kemudian demi yang lebih mulia, lalu demi yang lebih mulia lagi. Imam Al-Biqai, seorang ahli tafsir asal Syam berkata, di Gunung Tin, Damaskus itulah Isa alaihi salam akan turun kelak di akhir zaman. Negeri Syam adalah tempat tinggal bagus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik." Quran Surah Yunus ayat 93. Menurut At-Tabari, yang dimaksud dengan tempat itu adalah Syam dan Baitul Maqdis. Di negeri Syam juga ada dataran tinggi yang subur, tempat berlindung Isa alaihi salam dan ibundanya. Tempat itu adalah Baitul Maqdis. Sedang menurut sebagian besar ahli tafsir generasi terdahulu, yang dimaksud dengan tempat berlindung itu adalah dataran tinggi Damaskus. Sejarah Syam terkait erat dengan kisah hidup para Rasul Ulul Azmi dan nabi-nabi lain seperti Lut, Ishak, Yakub, Ayub, Daud, Sulaiman, Eliasa, Zulkifli, Zakaria, dan Yahya. Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW pernah mengunjungi Syam, dan itulah satu-satunya kunjungan beliau keluar Hijaz. Setelah hijrah ke Madinah, beliau pernah mengunjungi daerah perbatasan Syam, yaitu Tabuk. Beliau juga pernah mengirim delegasi militer yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke tanah Syam. Dan itu pula wilayah non-Hijaz pertama yang dituju oleh pasukan Nabi SAW. Inilah keberkahan Syam. Sekalipun tercabik-cabik perang dan konflik tak berujung, keberkahan itu tetap disandang negeri ini. Dari sinilah sebagian ulama menegaskan keberkahan yang dimaksud di sini adalah keberkahan spiritual karena menjadi tempat para nabi dan orang-orang saleh.